Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang putri yang turun ke kota, toko baju kecil, sang pewaris kerajaan. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Toko di tengah kota. Di tengah kota kecil yang hangat dan penuh warna, berdiri sebuah toko baju bernama Stella Boutique. Toko itu tidak terlalu besar, namun jendelanya selalu bersih, lampunya selalu hangat, dan pakaian yang dipajang selalu tertata rapi seakan memiliki cerita masing-masing. Setiap orang yang lewat hampir pasti menoleh, bukan karena kemewahannya, tetapi karena suasananya yang nyaman, seolah memanggil siapapun untuk masuk. Tidak banyak yang tahu bahwa pemilik toko tersebut, Stella, sebenarnya adalah seorang putri kerajaan. Ia lahir dan dibesarkan di dalam istana yang megah dengan lantai marmer, lampu kristal, dan ribuan pelayan. Tetapi Stella selalu merasa kehidupannya terlalu terpaku pada aturan. Ia ingin merasakan dunia luar, berbicara langsung dengan orang-orang, mendengar masalah mereka, dan hidup tanpa batasan istana yang kaku. Karena itulah, 2 tahun lalu ia diam-diam pergi meninggalkan istana dan memulai hidup baru di kota kecil ini. Setiap pagi, Stella membuka pintu tokonya lebih awal dari toko lainnya. Ia menyapu lantai, merapikan gantungan baju, dan menyemprotkan aroma lembut bunga melati, aroma yang membuat pelanggan merasa seperti sedang memasuki rumah yang damai. Rambut pirangnya yang panjang selalu ia ikat sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan, dan gaun kerjanya yang sederhana membuatnya terlihat seperti gadis biasa. Tak seorang pun menyangka bahwa ia pernah memakai mahkota emas. Saat toko mulai ramai, Stella menyambut setiap pelanggan dengan senyum yang tulus. Ia tidak hanya menjual baju, ia mendengarkan cerita. Ada ibu-ibu yang bingung memilih baju kondangan, ada remaja yang ingin tampil percaya diri, ada bapak-bapak yang mendadak butuh kemeja karena meeting mendadak. Stella meladeni mereka semua dengan sabar, memberi saran yang lembut tanpa memaksa. Coba yang ini, Bu. Warnanya cocok sama kulit ibu, katanya sambil membantu memasangkan gantungan. Atau, kalau kamu mau tampil lebih cerah, pilih yang ini. Tapi pilih yang nyaman buat kamu dulu, ya, ujarnya pada pelanggan remaja. Orang-orang menyukai tokonya bukan hanya karena baju-bajunya yang cantik, tapi karena nuansa hangat yang selalu Stella bawa. Banyak pelanggan yang bilang bahwa hanya berada di dalam toko itu saja sudah membuat mereka merasa lebih tenang. Namun kehidupan sederhana itu selalu menyimpan bayangan masa lalu. Kadang, ketika toko sudah tutup dan kota mulai sunyi, Stella duduk sendirian di kursi kasir sambil menatap jendela. Ia merindukan keluarganya, ayah, ibu, dan adiknya yang mungkin sedang mencarinya. Tetapi ia juga takut kalau suatu hari seseorang mengenalinya dan membawa kembali kehidupan yang ia tinggalkan. Untuk sementara, ia memilih menikmati kedamaian malam, menata kembali dress dan blazer yang belum tersusun, lalu mematikan lampu toko perlahan. Baginya, Stella Boutique bukan sekadar toko, tapi tempat ia menjadi dirinya sendiri, bukan putri kerajaan, melainkan Stella yang baik hati, mandiri, dan bebas menentukan jalannya. Kebaikan yang tidak disadari. Stella selalu percaya bahwa kebaikan tidak perlu diumumkan, cukup dilakukan. Ia tidak pernah memamerkan jati dirinya sebagai putri kerajaan, bukan hanya karena ingin hidup sederhana, tetapi karena ia ingin dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan karena gelarnya. Maka setiap hari, ia melakukan kebaikan kecil, hal yang tampak sepele,
tetapi diam-diam mengubah hidup orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, sebelum membuka toko, Stella sering memperhatikan warga kota dari balik kaca jendela. Ia mengenali hampir semua wajah, ibu penjual sayur yang sering menghampiri untuk sekadar mencicipi teh manis buatan Stella, anak-anak sekolah yang suka menempelkan wajah di kaca sambil menunjuk baju-baju lucu, dan para pekerja yang mampir hanya untuk menyapa sebentar. Suatu hari, seorang ibu datang sambil membawa 2 anaknya. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia sedang mengalami masa sulit. Stella menyambut mereka seperti biasa, tanpa menunjukkan rasa iba berlebihan yang mungkin membuat si ibu merasa tidak nyaman. "Ada yang bisa kubantu, Bu?" tanya Stella sambil tersenyum. Ibu itu mengangguk ragu. "Saya butuh baju seragam untuk anak saya, tapi uang saya belum cukup. Bisa disisihkan dulu? Saya bayar minggu depan." Stella pura-pura memeriksa harga, lalu menjawab pelan, "Oh, kebetulan hari ini seragam lagi diskon besar, Bu. Pas banget untuk ibu." Ia mengurangi harganya jauh lebih murah, hampir setengahnya, tanpa memberitahu apapun. Ibu itu hampir menangis lega. Bagi Stella, melihat senyum seperti itu sudah lebih dari cukup. Hari lain, seorang anak laki-laki masuk dengan baju sobek di bagian bahu. Ia tampak malu-malu, hanya berdiri di dekat rak sambil menunduk. Stella mendekatinya perlahan. "Kamu suka baju yang ini?" tanyanya sambil menunjuk kaos warna hijau daun. Anak itu mengangguk kecil. Stella mengambilkan ukuran yang pas, lalu berkata, "Ini hadiah untuk kamu. Lagian, aku butuh seseorang buat nyobain ukuran anak-anak. Kamu mau bantu aku, kan?" Mata anak itu berbinar, seakan ia baru saja mendapat sesuatu yang lebih besar dari sekadar kaos baru. Selain itu, Stella juga terkenal karena kata-katanya yang lembut. Banyak pelanggan datang bukan cuma untuk membeli baju, tapi untuk mencari ketenangan. Ada yang bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, ada yang curhat tentang masalah keluarga, bahkan ada remaja yang sering mampir hanya untuk membicarakan mimpi-mimpinya. Stella selalu mendengarkan tanpa menghakimi. "Kamu hebat sudah sejauh ini," katanya pada seorang gadis yang sedang patah hati. "Atur napas dulu, baru putuskan," ujarnya pada seorang bapak-bapak yang sedang bingung memilih pekerjaan baru. Tidak ada yang tahu bahwa Stella pernah diajari cara berbicara lembut oleh Ratu, ibunya, yang selalu berkata, "Kata baik bisa menyembuhkan orang yang bahkan tidak kamu tahu sedang terluka." Dan kini, tanpa sadar, Stella menjadi sosok yang membawa kehangatan untuk banyak orang. Pelanggan sering keluar dari Stella Butik dengan senyum yang lebih lepas daripada saat mereka masuk. Mereka mungkin tidak tahu alasannya, tetapi mereka merasakannya, seolah beban hidup mereka berkurang sedikit hanya karena berbincang sebentar dengan pemilik toko yang misterius tapi penuh kebaikan itu. Dan semua itu dilakukan Stella tanpa mengharapkan apapun kembali. Rahasia di ruang belakang. Di balik tirai putih lembut yang memisahkan area toko dari bagian dalam, terdapat sebuah ruangan kecil yang hanya Stella yang boleh masuk. Tidak ada yang istimewa dengan ruangan itu bagi orang lain. Hanya ada meja kayu, kursi sederhana, rak tempat menyimpan stok baju, dan lampu gantung kuning redup. Tetapi bagi Stella, ruangan itu menyimpan satu-satunya bagian dari masa lalunya yang tidak pernah ia lepaskan. Di sudut ruangan, tepat di bawah rak kain, ada sebuah peti kayu tua yang tampak kontras dengan interior toko yang rapi dan modern. Peti itu sudah berumur puluhan tahun, dengan ukiran bunga-bunga kecil di permukaannya dan kunci kuningan yang mulai pudar. Tidak ada satupun pelanggan, bahkan teman dekat dari kota, yang tahu apa isi peti itu. Setiap malam, ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 dan toko mulai hening, Stella menutup pintu dengan hati-hati.
Setelah memastikan semua lampu depan padam, ia berjalan menuju ruang belakang. Di sana, ia duduk di samping peti itu dan membuka kuncinya dengan gerakan yang sudah ia hafal bertahun-tahun. Di dalam peti, tersimpan sebuah mahkota emas yang berkilau meski tidak pernah dibersihkan. Mahkota itu dibuat khusus untuknya saat ia berulang tahun ke-18, waktu ketika ia dinyatakan sebagai pewaris resmi kerajaan. Batu-batu permata biru muda menghiasi bagian depan, mencerminkan warna mata Stella. Setiap kali ia melihatnya, perasaan hangat bercampur sedih muncul di dadanya. Ia mengangkat mahkota itu dengan kedua tangan, memegangnya seperti memegang kenangan rapuh. Ayah, Ibu, Elena, bisiknya pelan, menyebut nama adik perempuannya. Stella merindukan mereka. Ia merindukan suara raja yang selalu tegas namun penyayang, pelukan ratu yang menenteramkan, dan canda adiknya yang selalu membuat istana terasa hidup. Tapi lika-liku hidup di istana, aturan yang ketat, tatapan para pejabat kerajaan, beban sebagai pewaris tahta, membuat Stella merasa terkekang. Ia sering merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Hingga suatu hari, tanpa memberitahu siapapun, ia pergi. Ia hanya membawa mahkota ini sebagai satu-satunya pengingat identitasnya. Tidak ada dayang yang mengikuti, tidak ada kereta kuda megah, hanya Stella, sehelai gaun sederhana, dan tekad untuk mencari kehidupan yang lebih nyata. Kini, setiap kali ia menatap mahkota itu, ia tidak menyesali pilihannya. Hidup di kota kecil sebagai pemilik toko baju memberinya kebebasan yang tidak pernah ia dapatkan di istana. Ia bisa membantu siapapun yang datang tanpa harus memikirkan protokol kerajaan. Ia bisa berbicara, tertawa, menangis, dan menjadi manusia biasa. Namun ada hari-hari di mana rasa rindu itu datang tanpa permisi. Saat itulah Stella biasanya duduk lebih lama di ruang belakang, memeluk mahkota itu sambil menutup mata. Ia berharap keluarganya memahami pilihannya. Ia berharap suatu saat bisa bertemu mereka lagi tanpa harus kembali menjadi putri yang terbelenggu aturan. Di luar ruangan, suara angin malam berhembus pelan melewati jendela toko. Stella meletakkan kembali mahkota itu ke dalam peti dan menutupnya perlahan. Ia mengusap tutup peti dengan lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal pada kenangan yang tidak bisa ia hapus. Mungkin suatu hari aku akan pulang, gumamnya lirih. Tapi bukan sekarang. Ia pun berdiri, mematikan lampu ruang belakang, lalu berjalan keluar. Di balik pintu, toko kecilnya menunggu, dunia barunya, hidup barunya, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Pelanggan aneh. Siang itu, matahari bersinar terik, membuat bayangan toko-toko di sepanjang jalan terlihat lebih jelas dari biasanya. Stella Butik sedang cukup ramai, beberapa pelanggan sedang memilih blus, ada yang mencoba dress, dan ada yang sekadar melihat-lihat sambil berbincang dengan Stella. Tiba-tiba, lonceng kecil di atas pintu berbunyi kling-kling. Stella otomatis menoleh sambil tersenyum, namun ekspresinya perlahan berubah ketika ia melihat siapa yang masuk. Seorang lelaki muda melangkah pelan ke dalam toko. Ia mengenakan topi hitam rendah yang menutupi sebagian wajahnya, membuatnya terlihat misterius. Tubuhnya tegap, cara berjalannya tenang tetapi penuh kewaspadaan, dan matanya, itu yang membuat Stella diam sejenak, begitu tajam, seolah sedang memindai setiap sudut toko, setiap detail, setiap gerakannya. Pelanggan lain tidak memperhatikannya, tetapi Stella bisa merasakan aura berbeda dari lelaki itu. Meski begitu, ia tidak ingin menunjukkan kecurigaan. Ia tetap tersenyum dan mendekat dengan sopan seperti biasa. "Ada yang bisa kubantu, Kak?" tanyanya lembut. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Stella lama,
seolah mencoba mengenali sesuatu dalam diri gadis itu. Stella menelan ludah, tetapi tetap mempertahankan ekspresi ramahnya. Ia sudah terbiasa bertemu banyak orang, tapi pria satu ini terasa tidak biasa. Akhirnya, lelaki itu berkata, "Tokomu menarik." "Oh, menarik bagaimana?" Stella mencoba bercanda sedikit untuk mencairkan suasana. "Berbeda," jawabnya singkat, namun suaranya serius. "Tidak seperti toko lain." Ia kemudian berjalan pelan mengelilingi toko, memandangi rak-rak baju, sudut-sudut ruangan, bahkan menyentuh meja kasir dengan ujung jarinya. Stella memperhatikannya sambil pura-pura melipat baju. Ia semakin yakin bahwa lelaki itu bukan sekadar pelanggan. Ia tidak memilih baju manapun, bahkan tidak melihat label harga. Ia hanya memperhatikan tempat itu dengan tatapan yang terlalu teliti untuk seseorang yang hendak berbelanja. Ketika ia kembali mendekati Stella, ia tersenyum kecil, senyuman yang terasa seperti menyembunyikan sesuatu. "Toko ini punya aura yang tidak biasa," katanya. Sebelum Stella sempat bertanya apa maksudnya, lelaki itu mengangguk sopan dan berjalan keluar tanpa membeli apapun. Lonceng pintu kembali berbunyi, meninggalkan keheningan singkat. Pelanggan-pelanggan lain tidak terlalu peduli, tetapi Stella berdiri terpaku beberapa detik. Ada sesuatu yang aneh. Ia bisa merasakan instingnya berbisik bahwa lelaki itu bukan orang sembarangan. Namun Stella tidak tahu bahwa lelaki itu sebenarnya bernama Alden, seorang penjaga kerajaan, pengawal pribadi raja, yang dikirim secara diam-diam untuk menemukan putri yang hilang. Ia sudah mengikuti jejak Stella berbulan-bulan, menelusuri berbagai kota yang ia singgahi, hingga akhirnya tiba di kota kecil ini. Dan sejak ia melangkah masuk ke toko itu, Alden tahu bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Sangat dekat. Baju gaun biru. Pagi itu, kota kecil terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak anak-anak yang mondar-mandir dengan wajah ceria karena sekolah mereka akan mengadakan acara tahunan, hari penampilan bakat. Setiap anak diminta datang dengan pakaian terbaik yang bisa membuat mereka percaya diri di atas panggung. Ketika Stella sedang menata beberapa gaun di etalase depan, ia melihat seorang anak perempuan berdiri di luar toko. Gadis itu tampak kecil, rambutnya diikat seadanya, dan bajunya sudah sedikit lusuh. Namun matanya berbinar terang ketika menatap satu gaun di balik kaca. Gaun biru lembut dengan pita di bagian pinggang dan detail rendah halus pada bagian bawahnya. Stella memperhatikannya beberapa detik. Anak itu hanya berdiri diam, sesekali mengangkat tangannya yang kecil seolah ingin menyentuh kaca, lalu menurunkannya lagi. Ia tampak seperti sedang menahan diri agar tidak terlihat menginginkan sesuatu yang tak mungkin ia miliki. Dengan langkah pelan, Stella membuka pintu toko dan mendekati gadis itu. "Hai," sapanya lembut. "Kamu suka gaun itu?" Anak itu tersentak kaget, lalu buru-buru menundukkan kepala. "Maaf, Kak, aku cuma lihat-lihat," katanya nyaris berbisik. "Tidak apa-apa." "Kamu mau lihat dari dekat?" tanya Stella sambil tersenyum. Anak itu menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Stella membawanya masuk dan mengambil gaun biru yang sejak tadi gadis itu lihat. Ia mengibaskannya sedikit, gaun itu memantulkan cahaya lampu, membuatnya terlihat seperti pakaian untuk putri dongeng. "Apa kamu butuh gaun ini untuk sesuatu?" tanya Stella sambil berjongkok agar sejajar dengan si anak. Gadis kecil itu menggigit bibirnya. "Aku ada acara sekolah. Semua temanku bakal pakai baju bagus. Aku mau tampil juga, tapi ibu bilang uangnya tidak cukup." Suaranya terdengar patah, seolah ia sudah menekan keinginan itu terlalu lama.
Stella merasakan hatinya mencair. Anak itu mengingatkannya pada dirinya sendiri waktu kecil, juga ingin menjadi seseorang yang indah, tetapi terjebak dalam aturan istana yang tidak selalu memberinya kebebasan. Kalau begitu, kata Stella sambil berdiri, tolong tunggu sebentar, ya. Ia menuju ruang belakang dan mengambil sebuah kotak putih elegan. Setelah memasukkan gaun biru itu ke dalamnya, ia kembali menghampiri si gadis yang masih berdiri bingung di depan cermin kecil toko. Ini untuk kamu, kata Stella sambil menyerahkan kotak itu. Anak itu membuka mulutnya, sok. Thea, tapi aku nggak punya uang. Aku nggak bisa beli. Stella menggeleng lembut. Tidak semua hal indah harus dibeli. Kadang, hal indah itu diberikan. Ia menepuk bahu gadis itu pelan. Kamu layak tampil cantik di acara sekolahmu. Mata anak itu langsung berkaca-kaca. Ia memeluk kotak itu erat-erat, seolah memeluk harapan baru. Terima kasih banyak, katanya sambil menangis kecil namun bahagia. Stella membelai rambutnya. Jangan lupa percaya diri, ya. Gaunnya indah, tapi kamu yang membuatnya lebih indah. Anak itu berlari kecil keluar toko sambil sesekali menoleh, tersenyum lebar. Dan saat pintu kembali tertutup, Stella berdiri diam sejenak, merasakan sesuatu hangat memenuhi dadanya. Kebaikan kecil itu, sesuatu yang semua orang mungkin anggap sepele, justru membuat hidup Stella terasa bermakna. Disinilah ia merasa benar-benar hidup. Bukan di istana, bukan di balik mahkota yang berat, tapi di toko kecil ini, di tengah kota yang sederhana, dengan kesempatan untuk menyentuh hati orang-orang yang datang dari berbagai latar belakang. Tanpa ia sadari, dari luar jalanan, seseorang sedang memperhatikannya dengan seksama. Alden. Ia melihat semuanya, kebaikan Stella, cara ia berbicara, cara ia membantu. Dan di saat itu juga, ia semakin yakin bahwa gadis pemilik toko baju ini bukan orang biasa. Dialah yang selama ini dicari. Pencarian dimulai. Di istana kerajaan, suasana akhir-akhir ini terasa berbeda. Raja dan ratu sering duduk berdua di balkon istana, memandangi taman yang dulu menjadi tempat favorit Stella bermain. 2 tahun berlalu sejak kepergian putri mereka, dan kerinduan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ratu mengusap cincin di jarinya pelan. Aku rasa Stella sudah cukup dewasa sekarang. Jika ia masih di luar sana, aku ingin ia pulang dengan caranya sendiri. Tapi, kita tak bisa hanya menunggu. Raja mengangguk. Dia harus tahu bahwa rumah selalu menantinya. Mereka kemudian memanggil salah satu penjaga kerajaan terbaik, seorang pengawal muda yang cerdas, sigap, dan setia. Alden. Alden, ujar raja dengan suara tegas namun penuh harap, temukan putri kami. Tapi jangan memaksanya pulang. Cukup pastikan ia aman, dan beritahu kami di mana ia berada. Alden membungkuk hormat. Dengan senang hati, Paduka. Sejak saat itu, pencarian dimulai. Alden berkeliling desa dan kota, mengikuti setiap rumor tentang gadis muda baik hati yang bekerja membantu orang-orang. Jejak itu membawanya semakin dekat, hingga akhirnya ia tiba di kota kecil yang kini menjadi rumah Stella. Dan lelaki bertopi yang kemarin masuk ke Stella Butik, lelaki dengan tatapan tajam yang membuat Stella curiga, ternyata adalah Alden sendiri. Kini, setelah melihat langsung kebaikan pemilik toko itu, Alden mulai yakin bahwa ia tidak sedang mengejar orang biasa. Ia mulai menyelidiki lebih jauh. Diam-diam. Hati-hati. Dan semakin lama, semakin jelas baginya. Putri yang hilang mungkin sudah ia temukan. Kebenaran terungkap.
Beberapa hari berlalu setelah kunjungan pertama Alden. Toko kembali berjalan seperti biasa, hingga siang itu, ketika Stella sedang sibuk melayani 2 pelanggan, Alden diam-diam masuk lagi, kali ini tanpa suara langkah yang mencolok. Sambil menunggu kesempatan berbicara, ia mengamati bagian dalam toko. Pandangannya lalu tertarik pada tirai putih yang menutupi ruang belakang. Ketika pelanggan lain menyibukkan Stella di depan, Alden melangkah perlahan ke sana. Ruang belakang itu tampak sederhana, tetapi peti kayu tua di sudut ruangan langsung menarik perhatiannya. Ia mengenali ukiran bunga kecil di peti itu, ukiran khas keluarga kerajaan. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya sedikit, dan kilauan mahkota emas langsung terlihat. Alden menutup peti itu lagi dengan cepat, memastikan tidak ada yang rusak. Tepat saat itu, Stella masuk sambil membawa segelas air untuk dirinya sendiri. Ketika melihat Alden berdiri di samping peti, ia langsung terhenti. Alden menoleh, menatapnya dengan tatapan lembut namun pasti. Seulas senyum tipis muncul di wajahnya. "Jadi, Anda memang Putri Stella," ucapnya pelan. Stella terdiam. Tidak ada gunanya berbohong. Tatapan Alden terlalu yakin, dan mahkota itu adalah bukti yang tak bisa disangkal. Ia menghembuskan napas panjang. "Aku tidak kabur karena membenci keluargaku. Aku hanya tidak ingin hidup terikat aturan. Di sini, aku bisa membantu orang tanpa gelar, tanpa tekanan." Alden tidak memotong. Ia mendengarkan dengan serius, tanpa menunjuk-nunjuk, tanpa menilai. Hanya mendengar. "Di istana," lanjut Stella, "aku selalu merasa tidak cukup. Tapi di sini, aku merasa menjadi diriku sendiri." Alden mengangguk perlahan. Raja dan Ratu tidak ingin memaksamu pulang. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Mereka hanya ingin tahu bahwa kau aman." Stella menunduk. Perasaannya campur aduk, lega, sedih, dan hangat sekaligus. Namun satu hal jelas, rahasianya kini telah terbuka. Dan dunia kecilnya di kota ini tidak akan pernah sama lagi. Pelanggan memberi dukungan. Kabar bahwa Stella adalah seorang putri menyebar cepat di seluruh kota. Namun yang terjadi sangat jauh dari kekhawatiran Stella. Alih-alih menjauhi atau memperlakukannya dengan canggung, warga kota justru muncul dengan dukungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pagi, toko Stella dipenuhi orang. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Seorang ibu datang membawa keranjang berisi roti hangat. "Ini untukmu, Stella. Kau selalu baik pada kami, sekarang giliran kami yang menjaga hatimu tetap hangat," katanya sambil tersenyum. Anak-anak yang dulu sering mendapatkan baju gratis darinya berdatangan, memeluknya satu persatu. "Kak Stella, jangan pergi ya. Toko ini favorit aku," ujar seorang bocah perempuan yang dulu diberi gaun biru. Matanya berbinar-binar, seolah takut Stella akan kembali ke istana dan meninggalkan kota kecil itu. Pelanggannya yang lain, seorang pedagang sepatu tua, memberi ucapan yang lebih menyentuh. "Kami mungkin bukan bangsawan, tapi kami tahu bagaimana menghargai orang baik. Kau membuat kota ini berbeda, Nak. Kau membuat kami merasa dihargai." Suasana toko hari itu berubah seperti sebuah keluarga besar yang sedang berkumpul. Mereka tertawa, bercerita, dan sesekali memuji ketulusan Stella. Setiap kata yang mereka ucapkan menambah keyakinan dalam hati Stella bahwa ia telah melakukan hal yang benar selama ini. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan istana, Stella merasa benar-benar dilihat bukan sebagai putri kerajaan, tetapi sebagai dirinya sendiri, seorang gadis yang ingin hidup sederhana dan membawa kebaikan.
dan dukungan warga kota membuatnya sadar, di tempat kecil ini, ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Pilihan sulit. Utusan kerajaan kembali datang pada pagi yang tenang. Kali ini ia tidak lagi menyamar. Dengan pakaian resmi dan sikap hormat, ia berdiri di depan pintu Stella Butik sambil membawa gulungan pesan kerajaan. "Putri Stella," katanya dengan suara lembut, "Raja dan Ratu menunggu kepulangan Anda. Mereka berharap Anda pulang ke istana." Stella membeku sejenak. Warga kota yang sedang berada di dalam toko ikut terdiam, menatapnya dengan cemas. Stella memandang ke arah rak-rak baju yang ia susun sendiri, wajah-wajah pelanggan yang selalu membuat harinya hangat, dan kemudian menunduk pelan. Ia merindukan orang tuanya, itu benar. Tapi meninggalkan kehidupan yang telah ia bangun, meninggalkan orang-orang yang sudah ia anggap keluarga kedua, itu membuat dadanya sesak. Malam itu Stella duduk di ruang belakang, menatap mahkota emasnya. Jemarinya menyentuh ukirannya, mengingat masa-masa ketika ia tumbuh di istana. Lalu ia menengok ke arah pintu toko yang selalu membuatnya merasa damai. "Aku harus memilih," bisiknya. Keesokan harinya, Stella berdiri di depan toko. Warga kota berkumpul, bahkan tanpa diminta. Sang utusan kerajaan menunggu dengan sabar. Semua orang menahan napas. Stella menarik napas panjang dan berbicara dengan tegas namun lembut. "Aku akan pulang, tapi aku tidak akan meninggalkan kehidupan yang sudah kubangun di sini." Semua orang terkejut. Utusan kerajaan mengangkat alis, tidak menyangka keputusan itu. "Maksud Anda, Putri?" "Aku akan kembali ke istana untuk bertemu keluargaku," jawab Stella, "namun aku tetap ingin mengurus toko ini. Kota kecil ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin menjadi putri dan Stella pemilik butik, keduanya." Warga kota langsung bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka bangga sekaligus lega mendengar keputusan itu. Utusan kerajaan akhirnya tersenyum kecil. "Baik, Putri. Saya akan menyampaikan keputusan Anda kepada Raja dan Ratu." Hari itu, Stella merasa beban besar terangkat dari hatinya. Ia tidak perlu memilih salah satu. Ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa meninggalkan siapapun. Putri dua dunia. Setelah keputusannya diumumkan, hidup Stella berubah, namun tidak dengan cara yang membuatnya kehilangan siapapun. Ia mulai mengatur jadwal, beberapa hari setiap bulan ia menginap di istana, menemui raja dan ratu, membantu memutuskan kebijakan kerajaan, dan mendengarkan cerita para pegawai istana. Sisanya, ia kembali ke kota kecil itu, membuka Stella Butik seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyuman hangat yang selalu mereka rindukan. Di istana, para bangsawan awalnya heran melihat seorang putri yang masih mau menjalankan toko baju. Namun setelah melihat ketulusan Stella membantu rakyat, mereka mulai memahami mengapa raja dan ratu menghargai keputusannya. Stella menjadi jembatan penting. Ia membawa cerita rakyat kecil ke dalam ruang rapat kerajaan, membuat keputusan menjadi lebih bijak dan lebih manusiawi. Banyak perubahan baik terjadi karena pandangannya. Sementara itu, di kota kecilnya, Stella Butik semakin terkenal. Namun bukan karena pemiliknya seorang putri, melainkan karena suasana hangat dan sifat ramah yang selalu menjadi ciri khas toko itu. Orang-orang dari kota lain datang bukan sekadar untuk membeli pakaian, tetapi merasakan sambutan khas Stella. Ia tetap memberi diskon pada mereka yang kesulitan, tetap menyapa anak-anak dengan lembut, tetap bekerja keras merapikan pakaian satu persatu. Warga kota pun bangga memiliki seorang putri yang lebih menyatu dengan mereka daripada duduk di singgasana. Mereka menghormatinya bukan karena gelarnya,
tetapi karena hati baiknya yang tidak pernah berubah. Pada suatu sore, saat matahari mulai turun, Stella berdiri di depan tokonya dan memandangi dua arah, jalan menuju kota dan jalan menuju istana. Ia tersenyum. "Aku punya dua dunia," pikirnya, "dan keduanya memberiku keluarga." Dengan langkah ringan, ia masuk kembali ke dalam toko, menyalakan lampu, dan bersiap menyambut siapapun yang datang. Stella tahu ia telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya, menjadi putri kerajaan dan pemilik butik kecil yang hangat. Dan di dalam dua dunia itu, Stella bahagia.